Selamat malam sahabat keluarga, kembali bersama dengan saya Andy Darmawan di dengan Familyverse Indonesia, dan hari ini kita kembali bertemu di dalam Saturday ya. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu hal yang menarik sekali. Kita hari ini mau ngomongin soal new normal, new relationship ya. Ketika ngomongin new normal, new relationship bukan di dalam pengertian bahwa hari ini kita mau ngomongin bahwa di tengah-tengah transisi new normal ini kita cari pacar baru, enggak. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa di masa new normal ini akhirnya kita mendapati sebuah perubahan, karena ternyata new normal itu bukan hanya mempengaruhi sebagian dari kehidupan kita, bahkan mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita, termasuk di dalamnya adalah mempengaruhi relasi kita, mempengaruhi relationship kita, entah itu dengan suami, entah dengan istri, entah dengan sahabat-sahabat kita, atau dengan kekasih hati kita. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal new normal, new relationship ya. Saya mau sapa dulu setiap kita yang baru saja gabung hari ini. Ada Yanes_Sunu, halo selamat malam. Ada Elia_Caca, selamat malam, selamat bergabung bersama dengan Familyverse Indonesia. Ada Nicole_Joan. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Equivalen. Jadi menarik banget nih ya, hari ini kita bisa ngomongin kayak begini, karena saya percaya bahwa di tengah situasi saat ini, di tengah-tengah masa transisi new normal ini, beberapa pasangan juga mengalami pergumulan. Kita ngobrol langsung saja bersama dengan Alan 30 menit ke depan. Oke, kita mau ngomongin soal new normal, new relationship nih. Kalau kamu sendiri ngelihat new normal sendiri seperti apa sih? Menurut kamu new normal itu apa? New normal itu bagi aku sebenarnya, aku pernah bikin video sih, sebenarnya kita tuh bukan new normal, tapi sebenarnya kita itu normal. Karena dalam arti kenormalan kita yang seharusnya itu adalah seperti tentang masalah waktu ya, artinya ada keterbatasan, harus membatasi waktu kita di luar, tapi lebih banyak waktu bersama keluarga dengan yang terkasih, seperti itu. Kemudian kalau new normal sekarang itu kan dimaknai dengan apa-apa segala sesuatu harus dalam keadaan yang bersih, padahal itu sebenarnya adalah suatu kenormalan yang harus kita lakukan sejak zaman bahla. Kita harus bersih, menjaga kesehatan gitu. Jadi sebenarnya new normal ini bagi aku, menurut aku sebenarnya adalah kita diingatkan untuk back to normal yang artinya yang sewajarnya kita lakukan sejak dulu gitu, Pak. Termasuk juga kebersihan dan lain sebagainya ya. Betul. Tapi menurut kamu sendiri ada nggak sih pengaruhnya sama relationship? Karena katanya kan, aku baca beberapa artikel ya, dibilang katanya di masa ada panduan pacaran di masa new normal. Nah, ini ada artikel-artikel yang lucu nih. Katanya di zaman new normal ini justru masker kan bisa jadi suatu hari nanti bisa menjadi salah satu bahan seserahan kali ya. Atau oleh-oleh untuk calon mertua, biasanya bawa martabak, biasanya bawa pizza gitu kan, sekarang bawanya sanitizer, kemudian bawa masker gitu kan. Kemudian ada lagi meme yang bilang kayak gini, kalau zaman dulu sering kali ngomong kamu tuh terlalu baik sebuat aku, kalau sekarang tuh diganti kamu tuh terlalu higienis, sementara aku tuh terlalu jorok untuk mutusin pacar kan. Katanya kayak gitu. Kalau kamu sendiri ngelihatnya new normal ini pengaruhnya sama relationship apa loh? Sama orang yang pacaran? Kalau menurut aku sih banyak sebenarnya ngaruhnya, karena pertama dari segi waktu dulu deh ya. Tadi Pak Andy sempat singgung kan bahwa sebenarnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya deh kita pernah bahas, seringkali pacaran itu dilihat dari kuantitas ya, bukan kualitas, kuantitas waktu yang dihabiskan bersama. Ketika orang banyak banget cenderung berpikir tentang melakukan apa nih yang akhirnya activity centered, bukan personal oriented gitu ya. Betul. Nah itu membuat orang akhirnya jadi sering ribut karena baru jam berapa udah harus pulang. Terus kayak selain waktu deh yang lucu lagi, sekarang kita sama pasangan kita sendiri aja kita mesti curiga dengan kebersihan dia, dalam arti kayak you harus bersihin tangan dulu, terus harus menggunakan masker gitu. Jadi memang kalau dibilang pasti sangat berpengaruh. Kemudian belum lagi tentang masalah
pekerjaan ya, sebagian masih ada yang WFH gitu kan, sebagian lagi ada yang sudah kembali ke kantor gitu. Nah ini akan sangat membuat perbedaan yang signifikan, dalam arti mungkin dulu bisa pulang kerja bareng atau bisa janjian di tengah, atau habis pulang kerja kita bisa janjian yuk nonton yuk, ada film baru atau apa. Nah jadi dari hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai bumbu-bumbu menjalani percintaan atau pacaran itu sendiri gitu. Nah ini yang kayak kalau misalnya kita orientasinya cuma sama aktivitas itu gitu Pak. Tapi kan memang aktivitas sendiri tidak bisa kita pungkiri, itu bagian yang juga penting kan ya sebenarnya ya. Walaupun memang harusnya jangan itu yang jadi yang utama, tapi justru mungkin di masa new normal ini kita memikirkan kreativitas nih, bahwa yang dipentingin itu jangan activity-nya, tetapi kita tetap bisa menikmati kualitas pertemuan dengan cara yang berbeda. Betul. Gimana menurut kamu? Mungkin kamu kasih tips-tips nih, kan kamu lagi masa-masa pacaran nih sebelum menikah. Bagaimana mensiasati nggak bisa nonton bioskop, terus nggak bisa pulang kantor masih bareng nggak sih? Oh sama-sama masih ngantor jadi masih pulang bareng ya? Bisa. Masih. Jadi kalau ada keterbatasan kira-kira ada ide-ide nggak nih gimana mensiasatinya? Iya, kalau menurut aku sebenarnya pertama ya dari pola pikir duluan nih. Sebenarnya gimana nih kalian memaknai pacarannya itu cuma untuk untuk ngabisin waktu bareng aja, artinya membunuh waktu, atau gimana? Kalau memang cuma sekadar activity itu kan bahaya. Nah jadi gimana dong supaya kita nggak terlalu melulu mikirin abis ini mau ngapain ya, abis ini mau kemana ya gitu ya. Karena ada keterbatasan. Kalau menurut aku mendingan kita dengan new normal sebagai new relationship ini adalah cara kita untuk kembali memperbarui makna relasi itu dulu. Coba dilihat, apalagi nih dalam masa-masa kemarin PSBB, sekarang new normal, kan banyak tuh tantangannya. Nah ini cara kesempatan buat kita untuk melihat sebenarnya apakah hubungan kita itu layak atau tidak, apakah relasi atau relationship yang kita miliki itu cukup cukup mendalam atau tidak, atau cuma sekadar ngabisin waktu aja gitu ya. Kayak beberapa minggu lalu aku pernah bahas bahwa kalau pacaran itu ada juga beberapa orang melihatnya tuh cuma sebagai status gitu kan. Aduh daripada umur punya pacar, aduh nanti nggak punya ini itu bla 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 segala macam. Nah ini yang harus kita hentikan. Nah kemudian yang kedua, new normal, new relationship itu mengajak untuk tentang memaknai waktu. Nah waktu ini yang tadi kita jangan sampai kita ngebahas tentang activity aja kan, tapi kita ngomongin tentang pengalaman personal kita dengan pasangan kita. Kalau aku sendiri dalam masa-masa ini kurang dari 2 bulan lagi kan ya pernikahan, kita lebih kayak activity memang kita bahas gitu ya, hari ini kita ngerjain ini ya gitu kan. Tapi itu bukan dalam rangka untuk sekadar menghabiskan waktu, tapi kita sharing dan saling menopang untuk memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan kerinduan kita gitu ya untuk mencapai pernikahan itu. Kemudian juga yang ketiga tentang kembali memaknai tentang komitmen. Nah persoalannya sekarang ya kalau ngelihat dari caption di FFI ya yang diposting di IG kan kesannya banyak banget yang karena PSBB kemudian reuni dadakan dengan teman-teman zaman bahela lewat Zoom, lewat Google Meet, kemudian berawal dari pertemuan di Google Meet, kemudian beranjak kepada chatting ya kan, terus CLBK, cinta lama belum kelar. Nah ini yang mesti dikritisi bareng-bareng juga, bahwa kayak ya betul sih kalau misalnya itu menjadi suatu jodoh bisa saja, tapi kan perlu dilihat juga apakah ini benar-benar karena kita sudah siap berelasi, atau jangan-jangan ini cuma kayak setelah merasa memiliki pengalaman yang serupa, ingin berbagi, jadi rasanya itu cuma simpati, bukan karena memang kita benar-benar siap dan kita memang jatuh cinta dengan orang tersebut. Tapi kalau memang sudah kepalang tanggung nih, akhirnya berpacaran selama masa PSBB ini gitu kan, ketemu dengan teman lama atau apa, kemudian gimana? Ya kemudian balik lagi memaknai si relasinya itu, benar nggak sih relasinya itu didasarkan karena betul-betul saling mencintai, atau cuma cinlok selama di Google Meet, selama di Zoom gitu kan. Terus dilihat lagi apakah istilahnya ketika berelasi tersebut ngomongin kayak tentang istilahnya ya udah begitu ketemu
kok ternyata dia tidak yang dibayangin waktu di Google Meet atau di Zoom ya. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita kritisi bersama. Sudah siap belum sih melihat itu semua dan melihat perbedaannya gitu. Betul, setuju banget. Justru apalagi ketemunya kan konteksnya di dunia maya ya. Meskipun sebelumnya dulu pernah kenal, tapi kan kita nggak pernah tahu waktu banyak nggak merubah dia menjadi seperti apa, terus kehidupan yang dia jalani seperti apa. Jadi justru memang sebaiknya di masa-masa PSBB, kalau aku pribadi ya, kalau memang lagi jomblo atau baru putus cinta, ya ambil waktu untuk evaluasi diri, itu yang paling penting. Kemudian kayak ambil waktu untuk diri sendiri supaya ketika masuk masa new normal punya spirit, punya semangat yang baru, dan menjalani, kalau one day menjalani relasi yang jauh lebih clear mungkin ya, dibandingkan kayak hanya sekedar ketemu di Zoominar atau Google Meet dan lain sebagainya. Betul banget. Tuh, setuju banget. Dan itu Pak, aku mau bahwa kadang gini, istilahnya apa yang kita tampilkan pada dunia maya itu kadang tidak seril mungkin gitu. Bahkan kadang-kadang sangat terbalik 180 derajat kan begitu. Nah sehingga makanya tadi aku bilang, ketika akhirnya teman-teman atau sahabat keluarga yang mendengarkan memilih untuk berelasi dengan orang yang lama tak ketemu kemudian ketemu lagi, coba benar-benar dilihat, maknai apakah dia ataupun kalian sudah menunjukkan wajah asli kalian dengan segala kekurangan, kelebihan, keunikan kalian gitu. Itu penting banget supaya nggak istilahnya cuma buang-buang waktu, istilahnya gitu ya. Betul, setuju banget. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya ada beberapa kasus-kasus tertentu, kasus-kasus tertentu yang menunjukkan bahwa ketika ketemu orang misalnya di Facebook, kenalan di Instagram, kemudian akhirnya berujung kepada sebuah pernikahan gitu ya. Tapi kan itu kayak sebuah kisah dari 1 di antara 100 misalnya, nggak bisa di general bahwa itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kenalannya di dunia maya. Dan menurutku setuju banget bahwa memang kita perlu berhati-hati di masa PSBB kemarin tuh. Kita kebanyakan pakai aplikasi ya kan, terus kita mungkin juga lagi merasa kesepian, akhirnya terjebaklah dengan cinta kepada orang yang mungkin pernah kita kenal atau kita nggak pernah kenal. Kamu ada nggak share dari teman-teman yang mungkin pernah pacaran lewat media sosial? Biasanya apa sih dampaknya? Ini kita jadi ngomongin satu topik yang berbeda ya, tapi kayaknya ini lebih menarik loh ngomongin pacaran aku media sosial. sama Mas juga kenalnya pertama kali lewat online Pak. Oh ya? Gitu. Kita punya minat yang sama dalam olahraga. Waktu itu zaman aku masih lari ya, kalau sekarang udah nggak lari. Nah itu istilahnya kita saling, pertama ya memang intinya kayak melempar komen lah atau apa gini-gitu bla bla bla. Nah cuma yang tadi aku bilang, bener nggak sih dia itu the same person yang istilahnya yang kita temui di media sosial, dan itu membutuhkan waktu gitu. Nah jadi untuk keluarga ketika berbicara tentang pertemuan di online, kemudian akhirnya bertemu secara fisik ya, face to face. Nah ini mesti dilihat, jangan terburu-buru gitu loh. Mungkin seringkali ketika kita tidak, istilahnya ya, tidak siap atau sedang kesepian atau sedang baru patah hati gitu kan. Nah mendengar kata-kata yang manis atau ada orang yang sepertinya ada di sebelah kita, itu tuh akan sangat membuat kita mungkin merasa tenang atau apa, dan kemudian merasa ini orang yang benar nggak ya gitu kan. Nah ini makanya aku bilang ketika seperti itu hati-hati gitu loh, jangan sampai salah langkah, karena banyak juga yang tadi kayak Pak Endi bilang 1 banding 100 lah, banyak banget istilahnya predator seksual di luar sana gitu kan. Kemudian banyak banget penipu di luar sana. Jadi sebelum memang yakin untuk misalnya memutuskan setelah ketemu di online kemudian akhirnya ketemu secara fisik, mesti make sure diri bahwa kita cukup yakin bahwa diri kita sanggup untuk menghargai diri kita sendiri, dalam arti itu ya istilahnya memberikan batasan-batasan mana yang ya, mana yang tidak gitu ya, berani berkata tidak, kemudian tahu kapan memutuskan oh ini udah nggak bener nih, stop gitu. Nah hal-hal ini yang menurut aku harus diawali dengan diri sendiri, dan aku sendiri butuh waktu yang lebih lama sih Pak untuk meyakinkan oke, akhirnya saya mau berkomitmen dengan dia gitu, bukan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau misalnya singkat ya kecelek kan gawat juga gitu, seperti itu sih Pak. Betul.
Jadi justru memang disarankan sahabat keluarga, kalau saat ini Anda sedang menikmati relasi jarak jauh karena PSBB kemarin, kenalan lewat Instagram, Facebook dan lain sebagainya, jangan cepat-cepat ambil komitmen dulu. Jangan cepet-cepet jadian dulu. Mungkin kenal nggak apa-apa, tahu dia siapa seperti apa, walaupun memang media sosial kan bisa jadi sesuatu yang bisa menunjukkan siapa dia gitu kan ya. Kadang kalau kita ngelamar ke perusahaan kan HRD biasanya juga tanya tuh, kamu punya media sosial apa? Kemudian dicek tuh kira-kira orangnya seperti apa. Tapi juga harus hati-hati karena banyak orang menjadikan media sosial itu justru bukan menunjukkan siapa diri dia sebenarnya ya kan? Nggak mungkin dia nampil di media sosial nggak pakai make up dulu, nggak mungkin dia nampil di media sosial pakai baju-baju dulu ya, kecuali orang-orang tertentu ya kan yang apa adanya ya kan, atau mungkin sudah terpaksa untuk harus apa adanya gitu. Tapi justru memang yang paling penting adalah ketika ketemu di dunia nyata. Oke, ketika ngomongin soal ini nih, ada beberapa instruksi kan soal dating nih ya di new normal. Dan aku pernah baca beberapa artikel, jadi ada beberapa yang menyarankan misalnya kayak makan itu nggak boleh di tempat tertutup, kalau bisa jangan di tempat restoran tertutup yang jumlah pengunjungnya banyak, karena bisa jadi itu menjadi klaster baru dari pandemi COVID-19. Kalau bisa di luaran terus nonton bioskop juga udah nggak boleh kan ya, kecuali ada bioskop yang kita bisa nonton di mobil itu dan lain sebagainya. Terus katanya lebih baik naik bawa mobil, pakai mobil aja, nggak usah naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Nah kalau kayak begitu kan berarti budget pacaran jauh lebih gede kan, bener nggak sih? Nah, jadi lebih membengkak kan. Nah kira-kira gimana nih tips-tipsnya supaya budget pacarannya nggak membengkak tetapi kualitas relationship-nya tetap baik? Misalnya salah satunya adalah masalah komunikasi, karena itu penting kan, mensiasati komunikasi nih di tengah-tengah masa-masa new normal supaya relationship-nya tetap baik. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau misalnya istilahnya bukan LDR ya, artinya sebenarnya kalau lagi nggak ada si corona ini mungkin sebenarnya bisa ketemu sesering mungkin ya. Kalau aku prefer untuk ya kenapa harus ke restoran kalau kita bisa masak bareng, itu satu. Kemudian juga kayak misalnya gini, untuk punya mobil nggak semua orang bisa memiliki mobil kan, seperti itu. Untuk sebenarnya bisa aja orang berboncengan, tapi kan memang ada protokol kesehatan tentang masker, helm sendiri, kemudian sarung tangan kalau punya dan lain-lain yang menurut aku masih bisa untuk dipenuhi gitu. Tapi gimana kalau misalnya nggak punya kendaraan sama sekali, harus menggunakan kendaraan umum? Kalau aku prefer lebih menggunakan istilahnya gini, ojek online. Itu kan sekarang udah bisa tuh di beberapa daerah. Tapi memang intinya hanya, kalau aku sih membatasi ya, dalam arti seminggu itu hanya bisa berapa kali sih aku beneran mau mengeluarkan uang. Karena kalau terlalu sering kita boncos juga. Sementara ngomongin tentang pacaran itu kalau cuma sekadar untuk habisin duit gampang, untuk having fun gampang. Tapi kan kita punya tahapan selanjutnya yang mau kita capai bersama gitu loh. Nah jadi sepakati, misalnya seminggu ini kita mau ketemu di hari apa sama hari apa. Kemudian hari ini ya, tapi kita nanti masak ini atau apa, atau mau pesan juga it's okay. Tapi intinya aku membuat dengan di Excel itu kan ada satu template untuk bikin budgeting selama sebulan ya. Very simple template. Nah itu aku masukin di situ, jadi aku tahu aku masih punya jatah misalnya 100.000 untuk satu bulan ini, mau ngapain, misalnya mau dipakai buat makan apa kayak mesen apa ya silakan. Tapi intinya ini yang tadi aku bilang new normal, new relationship itu dalam arti memaknai komitmen untuk menjaga kestabilan finansial berdua, menjaga segala sesuatunya gitu loh. Ini yang perlu dibicarakan. Tapi sering banget untuk anak-anak, istilahnya anak muda zaman sekarang yang belum kepikiran untuk menikah, itu sering di skip Pak. Tapi let me tell you ya, itu akan sangat berpengaruh pada beberapa tahun yang akan datang, dan akan berpikir kayak, gila ya, coba waktu itu gue nggak usah mesen ini itu setiap hari bla bla bla. Itu akan berasa banget. Nah itu yang menurut aku tuh kayak kesepakatan bersama dalam pembatasan pengeluaran, pembatasan pertemuan, tapi kualitasnya itu bisa dipelihara dengan cara, kita kan ada teknologi canggih dan inovatif bernama handphone.
Ya, kita bisa telepon, kita bisa IG live berdua, kita bisa video call, kita bisa apa. Dan kita bisa istilahnya sambil memberikan waktu kepada pasangan kita atau pasangan kita kepada kita untuk mengaktualisasi diri, untuk memenuhi tanggung jawabnya di rumah, di pekerjaan gitu. Jadi menurut aku sih yang perlu disiasati adalah pola pikir kitanya gitu. Itu yang paling pertama, pola pikir kita gitu, Pak Edi. Ya, setuju banget, karena semuanya berpulang sama diri kita kan. Bagaimana kita bahkan melihat new normal ini juga balik lagi sama diri kita. Kalau kita selalu dipenuhi sama kekhawatiran, dipenuhi segala ketakutan, bahkan pikiran negatif, ya akhirnya banyak hal yang nggak bisa berjalan dengan baik. Termasuk ketika terkait dengan relationship kita, bagaimana kita tetap bisa menjalani, karena sebenarnya kan nggak terlalu berpengaruh sama relationshipnya, kualitas relationshipnya sendiri. Kalau kualitas cinta kan harusnya nggak berpengaruh, cuma memang ada beberapa hal saja yang memang akhirnya terbatas. Nah, kalau sahabat keluarga yang sedang join kita hari ini mungkin boleh tulis nih di komen kira-kira lagi ngejalanin relationshipnya gimana nih, tips atau trik-triknya mensiasati new normal supaya kualitas relationshipnya tetap berjalan dengan sangat-sangat baik. Karena kita nggak pernah tahu kan ya new normal ini situasi ini bakal selesai sampai kapan. Apalagi yang baru lihat status info kasus terbaru tiap hari itu nambahnya 1000. Bahkan di beberapa bagian di Jakarta juga akhirnya balik lagi jadi zona merah kan. Dan itu agak mengerikan dan kita nggak tahu. Saya setuju banget tadi yang Alan bilang juga, situasi ke depan akan makin susah. Justru masa-masa new normal, masa-masa ini jadi bikin kita makin berpikir lagi soal relationship, yang belajar tentang menghargai uang kita, membangun kepekaan terhadap pasangan, jadi tim supporting yang baik, jangan cuma menuntut tetapi belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain. Ini waktu kita tinggal 7 menit lagi nih Len, jadi kamu tinggal kasih tips-tips praktis buat sahabat keluarga gimana menjalani relationship di masa-masa new normal ini. Ya, boleh. Kalau menurut aku hal yang pertama dari diri kita sendiri dulu yang harus disiapin. Tadi selain pola pikir, juga dilihat dulu sebenarnya kita sendiri sudah punya cukup waktu buat diri kita atau tidak. Nah, seringkali orang itu dalam relasi mengutamakan pasangannya sampai lupa bahwa dirinya juga punya kebutuhan gitu ya. Kalau aku mengingatnya begini, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ada satu perintah, yaitu pertama, kasihi diri kita sendiri dulu gitu ya. Love yourself, know your values gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita tahu kalau misalnya hubungan tersebut itu layak dipertahankan atau tidak, apakah kita saling bertumbuh atau tidak gitu. Nah, yang kedua, selain pola pikir, selain diri kita sendiri, kita juga melihat tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Jika kita mau melihat hubungan ini sampai kakek nenek suatu saat nanti gitu kan, berarti kan kita harus mempersiapkan langkah-langkah. Dan sayangnya mungkin bagi pasangan beberapa orang, ternyata salah pasangannya itu tidak memiliki komitmen yang sama. Nah, ini adalah satu kesempatan buat kita istilahnya apa ya, untuk renew gitu ya, memperbarui komitmen bersama. Ini mau dibawa seperti apa? Kita nggak tahu pandemi ini akan sampai kapan gitu kan. Dan ini akan mempengaruhi banyak mimpi, banyak harapan, banyak pergumulan kita, dan itu yang mesti diselesaikan. Jadi kalau menurut aku sih dua hal itu yang paling penting. Yang ketiga, dari pasangan kita sendiri. Nah, pasangan kita sendiri ini gimana melihat kita dan melihat hubungan kita. Jangan-jangan kita istilahnya beda keyakinan ya. Beda keyakinan dalam arti saya yakin mau lanjut, dianya nggak yakin nggak mau lanjut. Nah, kan yakin mau lanjut, nah ini kan bahaya. Jadi 3 hal itu sih Pak. Diri sendiri, kemudian yang kedua hubungan sendiri, dan yang ketiga dari pasangan kita sendiri. Apakah kita pada halaman yang sama? Apakah kita pada langkah yang sama? Dan apakah value yang kita miliki, prinsip yang kita miliki itu dapat dia terima, dan apakah kita bisa menerima juga value dari dia? Gitu. Wow, setuju banget, karena memang sejatinya relationship itu kan bukan berbicara tentang saya, bukan berbicara tentang kamu, tetapi berbicara tentang kita. Baru itu bisa disebut sebagai relationship. Jadi ketika berbicara soal new normal, pandemi COVID-19, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di depan, nggak kita hadapi sendiri, tetapi harusnya bersama-sama. Tetapi yang paling penting yang tadi Alan garis bawahi, kenalin diri kamu sendiri dulu, gimana kamu bisa mengasihi orang lain dengan benar kalau kamu tidak mengasihi dirimu dengan baik.
Gimana bisa menghargai orang lain dengan benar kalau kamu nggak menghargai dirimu dengan baik. Oke, thank you Alan untuk bincang-bincang santai kita di dalam kesempatan malam hari ini, ngomongin satu topik yang mungkin cukup relate dengan banyak teman-teman yang lagi menikmati malam minggu. Untuk yang jomblo mungkin tetap terus berjuang, jangan patah semangat ya. Ya, selagi masih ada kesempatan, ini masa-masanya ngambil me time dulu, pikirin, mungkin bikin draft kualitas pacar yang diinginkan seperti apa. Mulai seleksi, kalau ketemu di media sosial jangan cepat-cepat pacaran, kenalin dulu biar nggak jong ya. Alan sudah jadi narasumber yang menghidupi, ternyata ketemu pacarnya di media sosial, tapi nggak secepat itu, kudu ketemu dulu, jalanin dulu, baru meyakinkan diri untuk menikah. Di Agustus nanti sahabat keluarga doain Alan sama-sama nih supaya pernikahannya berjalan dengan baik ya. Oke sahabat keluarga, sampai ketemu lagi pada hari saya Andy dan juga Alan, kami undur diri dari sahabat keluarga semua. Terima kasih, selamat malam semuanya.